بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, karena atas nikmatnya kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan, sehingga kita semuanya dapat merasakan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga senantiasa Allah menghadirkan kembali bulan suci Ramadan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marhaban ya Ramadan, selamat datang di bulan suci Ramadan. Masuki bulan suci Ramadan, yakni salah satunya menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni berpuasa. Berpuasa terlepas dari sahur dan juga berbuka. Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ketika sahur, banyak dari kita ini ketika bangun merasa malas banget, pengennya tidur. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokatan." Makan sahurlah kalian, karena dalam sahur tersebut ada keberkahan. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kita sahur, itu ada berkah, ada keberkahan. Mengapa demikian? Karena waktu sahur ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktunya bertepatan dengan sholat tahajud. Jadi, ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya aktivitas makan saja yang akan kita lakukan ketika sahur, melainkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa doa-doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada mungkin yang beberapa hal yang berkaitan dengan sahur ini ketika imsak. Imsak itu artinya adalah menahan. Maksudnya adalah menahan, senantiasa hati-hati, karena 10 menit lagi itu akan memasuki adzan subuh. Jadi sebetulnya boleh ketika kita makan atau minum ketika memasuki waktu imsak. Namun untuk menjaga kehati-hatian, karena 10 menit ini kita bisa gunakan untuk bersih-bersih, seperti minum dengan tenang, kemudian gosok gigi dengan tenang, pastikan tidak ada makanan yang menempel di gigi kita. Selain itu juga kita bersiap-siap untuk bergegas menuju ke masjid. Ya, karena dianjurkan sekali, apalagi untuk laki-laki, harus sholat wajib berjamaah di masjid. Selanjutnya ada waktu, yakni berbuka. Jadi kalau untuk sahur, anandaku yang sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahur ini sangat dianjurkan sekali untuk diakhirkan. Misalkan jam 4 atau jam 4:10, jika waktu imsaknya itu adalah jam 4:20. Maka ketika ananda bangun jam 3 atau jam setengah 4, boleh diisi dengan zikir kepada Allah, beristighfar, memohon ampunan supaya dosa-dosanya diampuni. Dan jangan sampai sahurnya itu terlewat, karena yang pertama bisa menyebabkan, salah satunya adalah kurangnya stamina dan kurangnya keberkahan ketika kita menjalankan puasa. Yang selanjutnya yaitu berbuka puasa. Berbeda dengan berbuka puasa, kalau berbuka puasa ini sangat dianjurkan sekali untuk disegerakan. Tapi bukan berarti maksudnya ketika azan maghrib saja. Bukan berarti ketika
azan duhur, adzan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ananda, kan disegerakan, berarti buka dong. Nah, bukan seperti itu. Jadi maksud disegerakan adalah ketika matahari sudah tenggelam. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrat. Manusia senantiasa selalu dalam keadaan kebaikan selama dia selalu menyegerakan untuk berbuka. Jadi, alangkah lebih baiknya ketika waktu asar sampai maghrib, Ananda bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya. Seperti zikir, murojaah pagi, belajar sirah, dan yang lainnya. Bukan untuk mengisi hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti main bersama teman dengan tidak tujuan dengan jelas, atau ada istilah ngabuburit dengan tidak ada kegiatan bermanfaat, hingga nanti biasanya, apalagi di Bandung ini, terjebak macet, sehingga keberkahannya ketika disunahkan untuk menyegerakan puasa, untuk menyegerakan berbuka puasa, itu terlewat. Maka, faedah dari hadis tersebut mengajarkan kita bahwa berbuka puasa sangat dianjurkan untuk disegerakan pada saat azan maghrib. Demikian seputar sahur dan berbuka puasa yang bisa Papa Del sampaikan. Pada intinya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Semoga bermanfaat, semoga kita semuanya bisa konsisten menjalankan ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah lainnya, dan salah satunya supaya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, puasa bukan hanya sekedar makan dan minum, bukan hanya sekedar berbuka ataupun sahur, melainkan menahan hawa nafsu, terutama diri sendiri. Baik itu berkata, tutur kata yang baik harus dijaga, maupun pakaian yang harus dipakai, jaga pandangan, jaga hati, jaga fisik, dan jaga yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran ala ihtimamikum. Afwan minal khotai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.